Ya, pemirsa, ASEAN memastikan kerangka kerjasama ekonomi kawasan dengan 3 negara mitra utama ASEAN, yakni China, Korea Selatan, dan juga Jepang. Presiden Jokowi secara umum mendorong kerjasama di bidang ekonomi hijau, ekonomi digital, hingga infrastruktur dan juga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo di hari kedua KTT ASEAN ke-43 memimpin seluruh rangkaian pertemuan secara simultan berlangsung sejak pagi yang diikuti para pemimpin negara ASEAN dan Perdana Menteri China Li Qiang. Diikuti KTT ke-24 ASEAN Korea Selatan dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan KTT ke-26 ASEAN Jepang bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Presiden Jokowi mendorong kerjasama kawasan ASEAN dan 3 negara mitra utama sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kerjasama ekonomi kawasan. Presiden juga menyinggung tentang stabilitas kawasan yang diikuti dengan komitmen mendorong kerjasama ekonomi yang lebih kuat antara ASEAN dengan China, Korea Selatan, dan Jepang. Presiden Jokowi ikut mengundang Jepang untuk terus melakukan investasi infrastruktur di kawasan ASEAN. Jepang sebagai salah satu mitra paling aktif ASEAN dan pendukung utama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dapat menjadi kontributor utama dalam mewujudkan kerjasama konkret yang bermanfaat langsung bagi rakyat. ASEAN membutuhkan investasi infrastruktur senilai 184 miliar US dollar per tahun. ASEAN berharap Jepang dapat terus meningkatkan kontribusinya pada ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Finance Facility untuk mendukung konektivitas dan infrastruktur hijau. Sementara itu, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini telah memberikan banyak perspektif baru bagi kemajuan dan masa depan kawasan. Hal ini dilihat dari beberapa kesepakatan kerjasama di dalam dan antar kawasan terutama di wilayah Indo-Pasifik yang telah terlaksana. Di antaranya dengan Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia yang beranggotakan 23 negara, Pacific Island Forum yang beranggotakan 18 negara di wilayah utara dan selatan Samudra Pasifik, dan Traktat Persahabatan dan Kerjasama dengan Serbia, Panama, dan Kuwait. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, sejumlah agenda telah dijadwalkan pada hari ini dalam rangkaian kegiatan hari ketiga KTT ASEAN ke-43. Dan bagaimana pantauan terkini dari venue pelaksanaan KTT ASEAN pada pagi hari ini? Kita sudah tersambung dengan rekan Kezia 7 dari Jakarta Convention Center untuk laporan selengkapnya. Silakan Kezia. Ya, selamat pagi Prasetyo dan juga pemirsa. Pada pagi hari ini saya sudah berada di Jakarta Convention Center, di mana pada hari ini berlangsung hari terakhir dari penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta atau konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta. Di mana pada hari ini agenda yang akan dilaksanakan dan sudah terjadi dimulai pukul 9 pagi tadi, yaitu KTT ASEAN dengan India. Di mana tadi pagi KTT ASEAN dengan India sudah dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, juga Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi. Selanjutnya kemudian akan dilanjutkan dengan KTT ASEAN, di mana ASEAN dengan Asia Timur. Asia Timur ini akan melingkupi dari 18 negara, 10 negara adalah negara anggota ASEAN dan 8 negara lainnya ialah negara mitra, di mana 8 negara lainnya termasuk Amerika Serikat yang diwakili oleh Wakil Presiden Kamala Harris yang sudah hadir sejak hari kedua KTT ASEAN. Kemudian juga akan ada Selandia Baru dan sudah hadir di lokasi pada pagi hari ini yaitu Menteri Luar Negeri dari Selandia Baru Nana Yamamoto. Juga sudah hadir Australia diwakili oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Juga pada KTT Asia Timur akan dihadiri oleh Rusia, di mana Rusia sendiri diwakili oleh Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Sergei Lavrov yang juga sudah hadir di lokasi di Jakarta
pada pagi tadi. Kemudian juga ada Tiongkok atau China yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang serta Jepang, Korea Selatan dan juga India. Di mana pada saat ini tepat di pukul 10.30 sudah berlangsung KTT ASEAN dengan Asia Timur atau KTT Asia Timur. Dan selanjutnya pada pukul 11 nanti akan dilangsungkan press conference yang akan diadakan dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal dari PBB, yaitu adalah Antonio Guterres. Di mana pada pukul 11 nanti akan diadakan UN ASEAN Summit. Dan kemudian pemirsa selanjutnya setelah itu akan diadakan ASEAN PBB ke-13 yaitu KTT ASEAN dengan PBB juga dihadiri langsung nanti oleh Presiden Joko Widodo dan juga Antonio Guterres. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan acara penutupan di sore hari nanti pukul 16.40 waktu Indonesia Barat yang akan langsung dipimpin oleh Joko Widodo. Menariknya karena nanti di penutupan juga akan diselenggarakan tongkat keketuaan ASEAN selanjutnya kepada negara Laos oleh Presiden Joko Widodo. Sementara agenda hari ini adalah hal-hal tersebut pemirsa dan kita akan terus update lagi ke depannya bagaimana perkembangan dari hasil-hasil pertemuan yang ada. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan KZA7 atas laporan terkait dengan agenda kegiatan KTT ASEAN ke-43 yang telah memasuki hari ketiga di Jakarta Convention Center. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita selanjutnya ini menarik kita cermati ya, di mana Indonesia dan juga negara ASEAN terus membuka kerjasama dengan negara-negara kawasan ASEAN lainnya. Dan langsung saja kita bahas nanti di segmen berikutnya dan tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai tema kita kali ini ya, menangkap peluang bisnis sahabat baru ASEAN, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri. Beliau adalah Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies. Ya halo, selamat pagi Pak Yose. Ya selamat pagi Prasetyo. Ya salam sehat Pak. Ya salam sehat juga. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan hari ini memasuki hari ketiga ya dari KTT ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta Convention Center. Tapi kita akan review dulu ini dari Pak Yose. Bagaimana penyelenggaraan KTT-nya hingga hari ketiga? Kita tahu apakah juga banyak kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai dan menguntungkan tentunya bagi ASEAN dan Indonesia, Pak Yose. Ya, betul. Ini hari terakhir artinya ya di dalam rangkaian KTT ASEAN ini. Dan tentunya sebenarnya banyak sekali yang memang sudah dijalankan ataupun sudah dicapai. Prosesnya ini sendiri kan sebenarnya sudah berjalan selama hampir setahun belakangan ini. Jadi Indonesia sendiri sudah memproposalkan ataupun juga mengajukan proposal untuk berbagai kerjasama ekonomi. Dan seperti kita ketahui pada saat ini memang fokusnya adalah kerjasama ekonomi. Itu yang banyak dibahas di dalam berbagai pertemuan terkait dengan KTT ini. Dan ini saya pikir cukup komprehensif sekali, mulai dari merespons berbagai kondisi yang ada di dalam masa pemulihan pasca COVID, ataupun juga mengenai digital ekonomi, serta juga yang penting juga adalah transisi kepada perekonomian hijau. Dan itu semua kelihatannya sudah dibahas secara baik oleh negara-negara ASEAN ini bersama juga dengan partner-partnernya. Itu dia, selain dengan mitra utama, tadi sudah disampaikan Presiden Jokowi ada Jepang, Korea Selatan dan juga China. Anda melihat bagaimana dengan potensi kerjasama yang sudah dijalin dengan negara kawasan lainnya? Ya seperti negara-negara di pesisir Samudra Hindia atau IORA yang sudah beranggotakan sekitar 23 negara ini, Pak Yose. Ya, betul. Tentunya ASEAN serta juga negara-negara Asia Timur bukan satu-satunya ya. Dan ada banyak lagi yang lainnya. ASEAN sendiri juga memang sudah memperluas kerjasama mereka dengan berbagai mitra-mitra yang lainnya, termasuk juga misalnya negara-negara di South Asia, Asia Selatan, serta juga negara-negara di Afrika misalkan. ASEAN juga mengadakan beberapa kali pertemuan sebenarnya dengan negara-negara di Latin Amerika Latin, yang semuanya tentunya akan sangat membantu untuk memberikan kerjasama yang lebih baik, yang lebih utuh, integrasi yang lebih kuat juga
serta sebenarnya salah satu hal yang penting juga adalah membawa bagaimana tata kelola dunia, tata kelola ekonomi dunia ini. Itu yang salah satunya yang memang menjadi sangat penting, sehingga kita harus melebarkan sayapnya. Walaupun tetap mitra-mitra utama seperti 3 negara ini ataupun juga Australia dan New Zealand di selatan itu tetap menjadi, saya pikir harus tetap menjadi salah satu pendorong utama bagi perekonomian ASEAN. Di luar tentunya negara-negara besar lainnya seperti Amerika dan Uni Eropa. Selain itu prioritas dari kerjasama ASEAN ini kalau kita lihat ya ada beberapa poin. Bidang maritim, kemudian konektivitas antar kawasan, pembangunan berkelanjutan, kemudian ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi digital, dan juga manajemen mitigasi bencana. Nah, Anda melihat apakah ini menjadi poin-poin yang akan mengeratkan kerjasama ASEAN dan negara-negara di luar kawasan? Iya. Itu beberapa prioritas yang memang dicoba disampaikan ya oleh Indonesia, dipropos oleh Indonesia di dalam keketuaannya kali ini. Dan dari semuanya ini tentunya banyak sekali yang bisa ditindaklanjuti lebih jauh lagi. Contohnya misalnya konektivitas antar kawasan ataupun juga pembangunan berkelanjutan itu, ini kan bukan proses yang hanya yang perlu berjalan selama 1 tahun saja, tapi perlu keberkelanjutan. Nah, ini disinilah pentingnya adalah implementasi dari berbagai kesepakatan tadi. Dan ini semua perlu ditindaklanjuti dengan cara melihat juga action plan-nya ke depan. Apa rencana-rencana aksi yang akan dikerjakan bersama dengan negara-negara ASEAN ataupun juga dengan negara-negara mitra yang lainnya. Dan mungkin disitulah peran Indonesia juga supaya berbagai deliverables yang sudah disepakati pada tahun ini itu masih bisa dibawa lebih lanjut dan dijabarkan secara lebih komprehensif, lebih actionable gitu ya di tahun-tahun berikutnya keketuaan ASEAN. Nah, apakah Indonesia bisa melakukannya, ini masih perlu pertanyaan juga nih. Tapi semuanya saya pikir apa yang disepakati pada saat ini sangat penting sekali dan juga menjadi sangat krusial untuk kita jalankan ke depan. Kita lihat dalam 3 hari terakhir sudah banyak kerjasama yang dilakukan selain dengan IORA, kemudian juga ada Pacific Island Forum ya, negara-negara di kawasan Samudra Pasifik, dan juga ada traktat kerjasama antara kita tahu Serbia, Panama, dan juga Kuwait. Nah, ini kan berarti kan sahabat-sahabat baru dari negara-negara ASEAN begitu ya Pak Yose. Lantas bagaimana potensi kerjasama ekonomi yang bisa terjalin ke depan? Anda melihat potensinya cukup kuat begitu? Potensi pasti selalu ada ya, tetapi memang kita harus realistis juga melihatnya bahwa kebanyakan negara-negara ini belum mempunyai infrastruktur yang kita perlukan untuk menjalin kerjasama. Contohnya misalnya negara-negara yang ada di Afrika atau di Amerika Latin, kebanyakan negara-negara ASEAN itu belum mempunyai jaringan konektivitas seperti misalnya jaringan kapal yang langsung membawa barang-barangnya dari wilayah ini ke wilayah mereka. Sehingga di situ tentunya akan memberikan hambatan terhadap kerjasama yang memang kita ingin dorong. Cuma memang mungkin ke depan-depannya hal-hal seperti itu bisa dicoba dicarikan solusinya, terutama karena memang teknologi ini juga kan berkembang sangat pesat sekali dan bisa menawarkan berbagai solusi yang mungkin akan dapat kita gunakan untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara mitra baru tersebut. Baik. Menurut Anda strategis tidak sih dengan pilihan-pilihan yang diambil dalam keketuaan ASEAN kali ini dengan menjalin kerjasama dengan tadi Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan beberapa sahabat baru ASEAN tadi, ada Panama, Serbia, dan juga Kuwait? Ya, kita mungkin nggak cuma melihatnya dari sisi ekonominya saja ya. Pertama-tama ekonomi itu sendiri kan luas sifatnya, bukan hanya perdagangan saja, tetapi juga ada potensi investasi ataupun potensi
keuangan di sana, Yes. ataupun juga potensi-potensi yang lainnya. Termasuk juga kita juga jangan melihatnya hanya mereka untuk datang ke Indonesia ataupun ke ASEAN dengan membawa kapital yang diperlukan di negara ini. Nah, bisa juga kita lihat bahwa mereka itu juga mempunyai pasar yang cukup banyak, yang dimana mungkin dunia usaha di ASEAN, termasuk juga dunia usaha Indonesia, akan tertarik untuk berinvestasi untuk mendapatkan pangsa pasar di sana. Atau juga kita bisa melihatnya dari sisi bagaimana negara-negara tersebut mungkin bisa menjadi bagian dari supply chain yang akan dibangun oleh ASEAN ke depannya. Karena kita ketahui bahwa sekarang ini ada semacam rearrangement nih di dalam global supply chain. Rantai pasok global, di mana yang tadinya mungkin belum mempunyai rantai pasok sendiri, sekarang ini mempunyai kesempatan. Seperti misalnya negara-negara ASEAN ini. Ada juga kebutuhan untuk rantai pasok yang lebih besar lagi untuk produk-produk hijau misalnya. Dan itu semua negara-negara yang ada di berbagai lokasi ini juga mungkin bisa menjadi bagian dari rantai pasok baru tadi. Betul, dan belum lama pemerintah menyampaikan ada puluhan dari kerjasama bisnis yang sudah dicapai ya ASEAN dengan negara mitra lainnya begitu, bahkan sebagian besar itu akan masuk ke Indonesia. Nah Pak Yosi, Anda melihat sektor-sektor apa nih yang bisa mencuri perhatian bagi investor asing untuk menanamkan investasi mereka di Indonesia? Tentunya banyak sekali ya, seperti tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Presiden bagaimana peluang-peluang bisnis untuk transisi ke perekonomian hijau. Kita membutuhkan misalnya infrastruktur dan energi yang lebih ramah lingkungan, dan itu tentunya membutuhkan financing dan investasi yang begitu besar. Ini sementara kita juga kebutuhannya besar sekali, dan itu semua juga bisa dikomplementasikan, dikomplement juga dengan industri yang juga menjadi lebih hijau sifatnya, lebih ramah terhadap lingkungan. Tentunya transisi ini semua akan membawa kita menjadi satu tempat yang juga menawarkan berbagai opportunity. Betul, memang untuk transisi itu membutuhkan investasi yang besar, membutuhkan pembiayaan yang besar, tetapi ini sekali lagi juga membuka opportunity baik untuk perekonomian kita sendiri ataupun juga kalau kita bisa mencari partner-partner baru. Oke. Lantas bagaimana dengan iklim investasi yang dibangun negara-negara ASEAN untuk menciptakan satu kemitraan yang saling menguntungkan tadi? Kadang kan Presiden di awal pembukaan sudah menegaskan kesetaraan itu yang paling utama begitu. Ya. Nah, permasalahannya ini ya, kalau kita bicara tentang kerjasama, itu salah satu hal yang penting adalah kita harus mempunyai trust, mempunyai kepercayaan satu sama lainnya. Sekarang ini, to be honest, memang kepercayaan itu agak berkurang, terutama karena masalah-masalah yang selama ini kita hadapi, seperti misalnya pandemi ataupun juga masalah geopolitik, rivalitas antara Amerika dengan Tiongkok. Itu membuat trust ini agak turun ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat bahwa negara-negara yang bekerja sama itu harus bisa menyamakan persepsi dan juga interest mereka. Jangan maunya hanya membawa interest mereka sendiri tanpa memikirkan interest pihak lain. Ya. Dan sayangnya di ASEAN nih sekarang kayaknya banyak negara-negara itu masing-masing membawa interestnya sendiri dan akhirnya lupa untuk bekerja sama. Nah, yang ketiga yang juga penting adalah bagaimana kerjasama itu harus diimplementasikan. Betul. Dan ini butuh mekanismenya itu yang harus ada juga. Kadang-kadang mekanismenya belum ada karena mungkin juga nggak ada sumber daya yang bisa digunakan untuk mendorong kerjasama tadi. Itulah kita perlunya membuat atau memperluas kerjasama tadi agar semua hal ini bisa kita
mungkin kita bicarakan bersama-sama, kita carikan jalan keluarnya dan juga kita bangun bersama-sama. Itu dia, yang paling utama adalah memang menjaga dari potensi-potensi yang bisa tercipta karena tadi perjanjian ini kan juga membawa ego dari negara masing-masing. Apakah Betul. Anda melihat peran Indonesia begitu bisa mengambil posisi itu? Mengingat nanti kan juga keketuaan akan berakhir dan beralih ke Laos begitu. Ya, Indonesia de facto sebenarnya sering dianggap sebagai leader dari ASEAN ya. Oke. Tentunya tidak mengherankan misalnya PDB ASEAN itu 45% dari Indonesia. Oke. Kalau bicara tentang penduduk setengahnya juga dari Indonesia dan Indonesia memang secara historis memimpin ataupun juga selalu keluar dengan berbagai ide-ide baru yang breakthrough yang membawa kerjasama ASEAN ataupun dengan mitranya menjadi jauh lebih kuat. Tetapi mungkin kita harus exercise benar-benar berbagai kelebihan-kelebihan tadi supaya kita bisa memang benar-benar menjadi de facto leader di ASEAN ini. Ya. Apalagi tantangannya makin hari makin kuat ya, seperti tadi saya katakan kita perlu transisi ke ekonomi hijau, kita juga perlu menghadapi ekonomi digital yang makin cepat ya, yang makin cepat progresnya. Begitu juga kita perlu menghadapi atau merespon rivalitas antara negara-negara besar, negara-negara dengan kekuasaan yang besar yang juga melihat ASEAN mungkin sebagai tempat mereka memproyeksikan kekuatan mereka. Baik, Pak Yose, terakhir Pak, optimisme Anda bahwa ASEAN benar-benar bisa menjadi epicentrum of growth ini dari ekonomi global. Ya, tentunya itu harus kita coba dan kita harus jalankan. Kita nggak punya pilihan lain ya, selain menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth. Dan selama ini memang pertumbuhan ekonomi yang kuat itu adanya di ASEAN dibandingkan dengan lokasi-lokasi lainnya di dunia ini. Tahun kemarin misalnya ASEAN saja masih bisa naik sampai hampir 6% pertumbuhan ekonominya. Tapi ke depan tantangannya sekali lagi akan semakin banyak dan itulah kita butuh leadership yang kuat di ASEAN itu. Baik, itu dia informasi yang menarik yang sudah disampaikan Pak Yose Rizal begitu, bahwa memang satu kepemimpinan ini menjadi satu hal yang penting tentunya untuk menjaga kawasan ASEAN benar-benar bisa tumbuh bersama-sama begitu ya, dan menjadi pusat dari pertumbuhan ekonomi dunia ke depannya. Pak Yose, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Yose. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.